Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wazidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa'lam, betul? Ambil wa'lam? Hah? Wa'lam betul? Wa'lam annahu la yasluhu taqarrubu ilallahi illa bima syara'ahu ala lisani rasulihi minal faraidi wan nawafili. Ketahui olehmu akan bahwasanya yaitu tidak patut oleh mendekatkan diri kepada Allah kecuali patutnya dengan sesuatu yang Allah syariatkannya atas lidah Rasulnya minal faraidi wan nawafili, daripada ibadah-ibadah fardu, wan nawafili, dan ibadah-ibadah sunnah. Wa qad tu'assirun niyatus sadiqatu fil amril mubahi. Terkadang berpengaruh oleh niat yang benar pada perkara yang mubah. Fayasiru qurbatan, maka menjadilah perkara yang mubah itu ibadah. Min haitsu inna lil wasaili hukmal maqasid, dari segi bahwa bagi perantara itu adalah hukum tujuan. Kaman yanwi bi aqlihi taqawwiya ala taatillah, seperti orang yang niat ia dengan makannya akan mengambil kekuatan untuk taat kepada Allah. Wa bi ityanihi ahlahu at-tasabbuba fi husuli waladin ya'budullah, dan dengan bersetubuhnya dia akan istrinya, niatnya akan mengambil sebab pada mendapatkan anak yang akan beribadah anak itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segini kita bedah. Saudara sekalian yang mulia, kajian kita masih wasiat Imam Haddad yang kedua, pentingnya niat yang benar di dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, di mana Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu, malam hari ini paparan Imam Haddad berbicara al-a'malu, amal. Apa yang disebut dengan amal? Begitu dalam hadis itu, kata Imam Haddad, wa'lam annahu la yasluhu taqarrub ilallah illa bima syara'ahu ala lisani rasulihi minal faraid wan nawafil. Sesungguhnya amalan itu dengan niat. Amalan apa ini? Yang kudu ada niat nih. Kata Imam Haddad, kalau berbicara ibadah,
ibadah, di mana untuk kita dekat dengan Allah tidak akan disebut ibadah kecuali bila itu disyariatkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi innamal a'malu, al-a'malu itu ada qaid tausifi yang dibuang. Takdirnya al-a'malu syar'iyyatu. Sesungguhnya amal yang disyariatkan itu butuh kepada niat. Begitu. Jadi yang namanya amal itu dua. Pertama, ibadah fardu. Dua, ibadah sunat. Supaya kita bisa dekat sama Allah, supaya kita ini bisa intim dengan Allah, maka jalurnya ada dua. Keintiman itu enggak lepas dari dua. Pertama, namanya ibadah fardu. Kedua, namanya ibadah sunnah. Jadi kita orang nih saudara, di alam dunia ini disuruh sama Allah untuk dagang. Semua orang, enggak ada yang namanya orang, semuanya disuruh sama Allah dagang. Modalnya umur kita ini modal kita berbisnis dengan Tuhan. Nah, ngomongin perintah Allah, berbicara innamal a'malu, yakni al-a'malu syar'iyyah, perintah Allah ini dua. Pertama namanya faraid, ibadah wajib. Wan nawafil, kedua namanya ibadah sunnah. Ibadah wajib ini saudara, kalaulah disebut dalam dagang namanya modal. Orang dagang itu ada dua. Pertama modal, kedua untung. Dagang. Nah, ibadah wajib ibarat dagang namanya modal. Modal kita bisa dapetin surganya Allah. Itu modalnya adalah ibadah wajib. Sedangkan ibadah sunnah adalah untung, keuntungan. Supaya kita dapetin surganya tinggi. Tinggi ini keuntungan, surga modal. Begitu. Sehingga jangan sampai kita terjebak cari untung tapi modal kagak balik. Ini namanya keliru, salah, dan itu banyak. Biasanya dalam bisnis penanaman modal. Agar supaya kita benar, ini saya bisnis dulu sebelum ngomongin tasawufnya. Kan ini ada yang dagang banyak. Kalau kita dagang, ada orang nih minta duit sama kita, bang, bisa nggak suntikin dana saya? Berapa? Kata kita 100 juta. Oh, 100 juta baik. Bagaimana bagi hasilnya? Pokoknya setiap bulan abang saya kasih 2 juta. Setiap bulan. Kata kita berani.
Ada juga yang 5 juta, ini mencontoh aja lah. 2 juta setiap bulan. Kata kita di bank nggak dapat, naruh 100 juta sebulan 2 juta nggak dapat. Kata kita ini lumayan 2 juta. Ternyata bulan pertama dia ngasih duit sama kita 2 juta. Kata kita, alhamdulillah keuntungan 2 juta. Bulan kedua bagi duit lagi sama kita 2 juta. Alhamdulillah 4 juta. Ini yang bilang alhamdulillah keuntungan 4 juta ini namanya dalam teori agama orang bodoh. Kenapa orang bodoh? Entar jangan ngitung untung dulu. Duit Anda yang 1 juta belum balik. Belum, baru balik berapa? 4 juta. Ini masih modal. Anda jangan alhamdulillah, masih modal nih. Masih modal. Masih modal. Kalau sudah selesai 100 juta, udah balik nih, bulan besok masih dibagi lagi 2 juta, baru ini untung namanya. Baru untung. Banyak tuh orang girang, naruh duit dia 50 juta, bagi 5 juta, lumayan juga 5 juta, alhamdulillah. Bulan besok bagi 5 juta, alhamdulillah, udah 10 juta, dari 50 juta. Bulan ketiga enggak nongol, nomor handphone ganti. Itu namanya kita dapat untung 10 juta, dapat rugi 40 juta. Itu bukan untung, rugi 40 juta. Duit kita baru dibalikin berapa? 10 juta. Duit dari 50 juta. Tuh jangan. Itu Anda bakal nyesel. Saya mengajarkan kepada orang bisnis-bisnis itu, naruh mau 100 juta, mau 200 juta, Anda jangan girang dikasih 5 juta, 10 juta. Jangan alhamdulillah dulu. Duit Anda belum balik. Kan masih ada dia, ntar dulu belum kelar. Gitu. Ntar udah balik. Udah balik 100 juta, dan kalau 100 juta, bulan besok ngasih, nggak usah gede, 100.000, untung namanya, untung. Apalagi kalau sampai 2 juta, mau nggak berhenti-berhenti itu, untung. Kayak begitu. Kalau belum, jangan bilang untung. Kita dikasih 50 juta, naruh modal, kasih sebulan 5 juta, cakep juga. 50 juta sebulan 5 juta, bulan besok 5 juta. Kalau begitu saya tambahin lagi, gitu tuh. Ini banyak kaum muslimin model kayak begini nih. Lumayan juga 50 juta dapat 5 juta, bulan besok dapat 5 juta lagi. Berarti kalau 100 juta, ya kalau 10 juta. Kata dia, kita tambah lagi 100 juta. Jadi 5 juta, sama 10 juta, 15 juta. Lumayan. Habis itu 4 bulan, kagak datang-datang. Nomor KTP sih ada, ambil disimpan deh dompet. Kita deras mulu. Ganteng amat ini, bukan nyusahin. Cuman pinjaman nomor KTP sama perjanjian di atas meterai, betapaan? Orangnya nggak ada, nomor handphone ganti. Tadinya mau ngontrak di rumah kita, ujungnya ngontrak kagak dibayar juga, duit kita kebalik. Dia ngontrak 3 juta, iya emang ngontrak dia. Itu banyak, nggak ngerti namanya. Jadi ibadah fardu ini namanya modal. Ibadah sunat namanya untung. Ini harus pahami. Kagak bakalan muncul untung kalau kagak ada modal. Itu rumus. Kata teman-teman kita dalam dunia iklan, bisnis dengan modal 0%, bohong. Tidak ada. Tidak ada bisnis yang tanpa modal, enggak ada. Gua bisa bisnis tanpa modal. Kata dia. Saya tanya, dari mana? Gue dipinjemin sama kawan 1 miliar. Itu namanya bermodal, modalnya pinjaman. Begitu, cuman bukan dari kantong lu, tapi ada modal. Itu ndak ada bisnis tanpa modal, ndak ada. Karena namanya dagang, itu udah ada modal. Begitu di dunia. Kalau modal ini nggak ada, untung nggak akan ketemu, nggak ada. Begitu. Orang dagang kagak pengen untung. Orang apa namanya? Gila. Percis
orang puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Ini Senin Kamis ini namanya puasa apa ini? Sunnah. Senin Kamis rajin Senin Kamis, enggak pernah jebol setahun, enggak pernah jebol Senin Kamis puasa. Tapi Ramadan enggak puasa. sehari doang buka. Tuh, Ramadan gak puasa sehari tuh, dengan kita Senin Kamis setahun enggak nemu. Dapat nutup kagak. 10 tahun, mau 10 tahun kek, mau seumur hidup kek, kagak bisa. Kita puasa seumur hidup, saban hari puasa sunat. Ramadan kita enggak dikodok. Yang sehari enggak puasa tuh kagak ada nilai sama sekali. Salah dia menuju kepada Allah. Sebab untuk ibadah itu ada aturan dari Rasulullah. Kudu ibadah fardu dulu. Kudu ibadah fardu dulu, baru ada ibadah sunat. Jadi enggak ada muncul ibadah sunat itu kalau ibadah fardunya enggak ada. Salat, ya Allah saban malam rajin tahajud, enggak pernah tinggal. Subuh enggak salat, 0. Enggak ada ganjaran sama sekali. Enggak ada. Kenapa enggak ada? Dia salah jalan. Kudu pondasi dulu. Bagaimana enggak ada pondasi dia bikin genteng, bikin atap. Ini ibadah fardu ini adalah langkah pertama menuju kepada Allah. Di dalam Sahihul Bukhari, Imam Bukhari riwayatkan hadis daripada Abu Hurairah dari Rasulullah, Rasul dari Allah, namanya hadis qudsi. Kata Allah, ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimisli adai maftaradtuhu alaih. Tidak ada orang ibadah yang paling tinggi di mataku selain mengerjakan ibadah wajib dulu. Kalau kita Ramadan nggak puasa, contoh dulu zaman SMA, begitu kita mandi puasa di kali Pesanggerahan, nyilem sambil minum, begitu kan masih bening kali zaman dulu mau kali itu ya, buat nyebrang. Itu nggak puasa tuh, begitu. Atau malam ikut sahur, pas pagi jam 9 ada warteg yang kakinya kelihatan, sahur juga, begitu. Ini nih kita Senin Kamis setahun, enggak sama ganjarannya, enggak kelawan, enggak. Karena ibadah sunat ini namanya sedekah, mengqadha puasa yang ditinggalkan tuh wajib. Percis begini, kita punya utang tuh di PLN, abodemen. Bulan ini kita bayar 2 juta katanya tuh abodemennya tuh. Lalu kita kagak bayar tuh 2 juta. Kita sedekah sama petugas PLN nih, saya sedekah 500.000. Yang 2 juta tuh berkurang nggak? Berkurang nggak? Hah? Kenapa nggak? Enggak dibayar. Kita bulan besok sedekah lagi 1 juta. Udah 1,5 juta tuh sedekah. Lunas enggak yang 2 juta tuh? Kenapa? Enggak dibayar. Sedekah lagi 10 juta. Yang 2 juta tuh enggak dibayar. Lunas enggak? Begitulah kita Ramadan enggak puasa, Senin Kamis seumur hidup enggak kebayar. Utang tetap utang. Ini namanya salah dalam ibadah kepada Allah. Mengedepankan ibadah sunat, ibadah wajib ditinggal, salah. Jadi sedekah mulu, utang kagak dibayar, tetap nggak bakal berkurang. Bayar utang dulu. Kalau kita tuan utangnya, songong lo. Kata kita nih tuan utangnya, lo jangan sedekah,
Utang tuh diangsur. Lu kan punya utang 10 hari, nggak puasa Ramadan totalnya. Utang tuh diangsur. Lu kagak bakal lunas dengan Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura kagak lunas. Angsur dulu. Angsur. Kalau pengen deket dengan Allah. Karena apa? Tuan utang ogah terima sedekah. Tuan utang nerimanya bayar angsuran. Tuh sholat yang ditinggalin tuh tempo-tempo dulu kodoin. Kalau kita pengen deket sama Allah, duha kodo dohor. Kalau 4, 2 aja dah. Kodo subuh. Allah ngerti. Kenapa enggak duha? Kita lagi masih punya angsuran. Ngangsur. Dapat ganjaran duha, beres utangnya. Karena dia ngerjain kodok. Kata Allah, top. Ente nggak perlu mikirin sedekah. Angsuran dulu. Senin Kamis, saya nggak puasa Senin Kamis. Kodok aja. Kodok. Cerdas, kata Allah. Cerdas. Kenapa lu ngangsur? Namanya hambaku. Sadar, utang harus dibayar. Jangan sedekah, utang. Kalau utang dibayar, berkurang. Begitu. Karena ibadah wajib namanya modal. Bila kita nyari untung modalnya nggak ada, namanya ketipu. Bener nggak? Ketipu nggak? Ini contoh. Bapak saya minjem duit sama bapak nih. Berapa? 50 juta. Saya bagi 8 bulan 2 juta. Baru 10 kali bagi, 10 kali 2, 20 juta. Saya ngilang. Yang nih 20 juta yang kita dapat nih, untung apa buntung nih? Buntung, rugi 30 juta kita maknanya. Untungnya boro untung, nih buntung. Modal, begitu hidup. Kenapa kita ini enggak tinggi-tinggi derajatnya? Relnya salah, relnya. Salah. Enggak pakai tahapan pijakan, pondasi dulu. Namanya ibadah wajib. Namanya ibadah wajib. Kalau udah beres ibadah wajib, baru naik ibadah sunnah. Jadi iklan-iklannya Rasulullah bahwa tahajud ganjaran sekian, qobliyah subuh, sunnah fajar ganjaran yang kayak dunia dan isi-isinya. Kenapa iklannya besar-besaran? Bukan barang wajib. Kalau bukan barang wajib, iklannya besar-besar. Lihat tuh capres di mana-mana billboard gede-gede tuh. Kenapa itu sampai banyak begitu? Kagak wajib milih dia, kagak wajib, biar kepilih. Emang begitu. Kudu iklan besar-besaran. Tapi ada yang kagak iklan, mungkin sufi, sulit finansial. Begitu. Kayak begitu, saudara. Kita begitu ibadah nih, kudu ada urutan. Ibadah wajib dulu. Ada orang sedekah mulu, nih orang dagang. Kadang kita sering protes sama Allah. Ya Rob, kenapa gua udah sedekah, tapi dagangan gua ini rugi, malah makin menurun. Salah gua di mana? Ada tuh yang dagang menggugat Allah kayak begitu. Gua berhenti nih tahajud nih. Dia kata Allah, lu ngambek, masih banyak hamba gua yang rajin. Emang lu doang hamba gua, masih banyak. Begitu. Gitu, kayak begitu. Kata Allah, kita akhirnya nggak ibadah. Gara-gara kita sedekah rugi juga. Penyebabnya salah. Sedekah nih ibadah sunat. Namanya untung. Sedekah nih zakat ibadah wajib. Jadi kita mengedepankan sedekah, zakatnya ora jelas dalam hitungan bisnis kita. Sedekah masya Allah sabanari rajin, di mana masjid dibangun, di mana pesantren dibangun kita sumbang, luar biasa. Tapi kagak zakat, hancur begitu, hancur. Ini bakal bermasalah. Termasuk ibadah. Ini biar kita paham. Haji wajib, umroh wajib, seumur hidup sekali. Seumur hidup
satu kali. Kita udah umroh. Udah umroh. Berarti kita udah gugur kewajiban umroh sekali. Haji belum. Kita jangan umroh lagi. Setor haji dulu. Setor haji dulu, setor haji. Urutannya kalau kita mampu, setor dulu. Kalau udah setor, umroh lagi. Udah setor, umroh lagi. Tinggal nunggu keberangkatan doang, karena ini urusan pemerintah. Begitu. Jangan sampai kita umroh sampai 1000 kali, haji kagak. Gitu. Umroh mau 1000 kali, haji enggak sampai mati. Itu nanti dikubur, diseksa orang kaya begini. Ditanya, rukun Islam ada berapa? Ada 5. Apa-apa? Jadi pertama, kata Munkar Nakir, syahadat. 2, sholat. 3 zakat. 4, puasa. 5, haji. Umroh kali. Umroh. Lu umroh 1000 kali, haji kagak. Umroh mulu 1000 kali, haji kagak. Seksa dia, seksa. Salah dia, salah. Salah. Nyetor dulu, nyetor. Udah nyetor umroh, begitu. Biar kita benar. Biar kita benar. Nyetor dulu. Nih kita udah nyetor haji nih. Udah nyetor haji. Cuman kita berangkatnya 2060. Umur kita sekarang 60. Ya berarti kan ya 120 tahun umur kita. Biarin. Kalau saudara termasuk duitnya banyak, moga nih yang haji diaturin duitnya banyak, itu haji plus saja, nggak apa-apa. Begitu kalau pengen buru-buru ketemu wukuf di Arafah benar-benar, udah haji plus. Atau haji yang langsung bayar tuh furoda. Apa tuh furoda? Fura-fura ada. Kadang nggak ada juga, duitnya masuk hilang lagi. Namanya juga furoda. Apa furoda? Fura-fura ada, padahal kagak ada. Namanya juga fura ada, gitu. Kalau hilang ya nggak apa-apa. Emang juga fura ada, kan fura-fura ada. Begitu, saudara. Jadi maksud kami biar tertib. Nyetor dulu. Kalau belum berangkat saya pengen umroh dulu, takut mati. Belum umroh belum, boleh dah ente ikut, boleh ente ikut. Kita orang kayak begitu, kita orang kayak begitu, bahaya. Ada orang umroh pakai ngutang, udah gue pinjemin dulu, lo berangkat aja, gue punya duit cuma 2 juta, udah 2 juta nggak apa-apa, penting lo berangkat, lo ngutang, biaya umroh berapa? 40 juta, 40, berarti utangnya 38. 40 ya kan, 40 baru 2 juta, 38. Nangis depan Rasulullah, oh, ya Rasul, tolongin anak ya Rasul. Itu kalau dia lihat digamparin nama Nabi Muhammad. Lu ini bukan umpatku, bukan, ngapain nangis sama aku? Syafaatmu ya Rasulullah. Syafaat apaan? Yang disuruh datang kemari yang mampu, lu ngapa ngutang? Gua kagak ajarin sampai ngutang-ngutang kayak begini nih. Gua kagak ajarin. Syafaatmu, syafaat apa? Paul, begitu. Nggak bisa, kumpulin aja duit dulu, udah mampu baru berangkat. Begitu. Akhirnya pulang umroh kita puyeng, dicicil tagih mulu. Kata si travelnya, tuh umroh, udah umroh, tapi dia ngutang tuh belum lunas. Begitu. Kan jadi puyeng sama kita. Depan Ka'bah nangis-nangis, diomelin. Sebab la yasluhu taqarrub ila Allah. Untuk menuju ibadah dekat sama Allah ada aturan dari Rasulullah. Ada aturan. Ada pun orang bisnis, orang travel, udah yang betul berangkat, kalau udah berangkat gue dapet untung. Tapi dapet untung nyusahin orang, bahaya. Jangan kayak begitu, jangan, nggak benar. Jangan, udah yang penting lu berangkat, bayarin sama bank. Kita mau dapat untung biar dia aja ada stres. Namanya kita nyusahin orang, jangan. Saya mau nggak setuju kalau saudara mau berangkat pakai apa namanya disebut dana apa tuh? Talangan. Nggak usah. Kalau saudara mau umroh, saudara nabung aja di rumah.
ikuti dah ajaran yang kami ajarin di majlis tuh. 1.000 perak anterin saya ke Rasulullah. Sampai kapan penuhnya? Ya ntar itu urusan Allah. Yang penting kita keseriusan niat. Ini kan niat. Nanti apa diongkosin orang berangkatnya itu urusan. Yang penting kita niat. Ntar sampai penuh. Kayak begitu biar kita benar. Sebab ibadah ini ada modal, ada untung. Ibadah sunat untung, tahajud untung, qobliyah ba'diyah untung. Kita jangan terobsesi dengan iklan-iklan yang pokok-pokok dulu. Karena ini penting, sedekah gampang, zakat dulu nih kita dagang, hitung. Kita udah masuk zakat belum? Belum. Oh baik, kita zakat kita duit kita 100 juta, zakat 2,5 juta. Ya udah gua ngeluarin 5 juta. Tuh baru yang 2,5 juta tuh namanya untung, sunat, sedekah. Yang 2,5 juta wajib. Begitu. Kita harus pahami itu. Supaya kita jangan stres dalam hidup. Jangan stres. Banyak kawan-kawan kita yang usaha ujungnya ngeluh sama kita, usahanya acak-acakan. Padahal saya rajin sedekah, saya bilang coba zakatnya dihitung, bener enggak? Karena ini pada tataran-tataran wajib, karena ada tahapan-tahapan. Jangan sampai kita, gua sih udah bukan ngeluarin, ngaji lagi sama kiai, bagaimana cara zakat yang benar. Karena enggak asal ngeluarin, ada aturannya. Karena zakat nyuci ini nggak ada aturannya, nggak asal nyuci pakai air got mau nggak jadi nyuci juga, ngeluarin juga. Kemana kita ngeluarinnya? Aturannya bagaimana? Belajar sama kiai-kiai yang ngajar fikih agar kita benar. Karena kita nggak ngajar fikih, kita ngajinya tasawuf ini. Jadi jangan sama kiai yang ngajarin fikih gitu. Karena kita ngajinya risalah muawana, hanya dasar-dasar tasawuf yang harus kita bedah. Jadi ibadah wajib dulu. Kalau udah beres ibadah wajib, baru kita tambah ibadah sunnah. Sunnah tuh bahasa Arabnya nawafil. Nawafil tuh tambahan, bonus tuh tambahan. Lah gimana kita mau nambah? Begitu wong nggak ada modalnya, pondasinya nggak ada, ini nggak bisa. Karena itu di dalam suluk sama Allah, pertama prioritaskan ibadah wajib. Kalau kita punya utang puasa Ramadan, bayar dulu. Pemerintah aja nih, BPJS, padahal kita sedekah juga. Kita nggak isi-isi, suruh diisi dulu, baru dibuka lagi, baru diobatin. Kan begitu sama dia. Kalau kagak diurus kita, begitu. Nah kita ada aturannya. Ibadah ini urutin ibadah wajib. Itu diatur. Ibadah wajib. Supaya kita benar. Ibadah wajib. Itu ibadah wajib mah susah, kayak macam nafkah sama istri. Itu namanya ibadah wajib. Kata bininya, bang bagi duit mulu, begitu. Tapi pas malam minggu ada dangdutan, Kang Mas langsung 100.000. Itu bukan ibadah wajib, gak ada ganjarannya. Masalahnya dia punya anak ini, biduannya ini. Ya biar punya anak kayak. Oh nah ibadah wajib, kasih dulu binimu. Gitu, baru yang lain. Ibadah wajib. Jadi kita harus paham mana wajib, mana sunnah. Begitu, ibadah wajib, mana sunnah. Kayaknya anggota dewan tuh begitu. Kalau udah musim begini nih kayaknya ibadah wajib dia. Kalau lewat 14 Februari diminta nggak ngasih, ini mau sunat. Begitu udah jadi. Kayaknya begitu. Jadi kalau mau minta sekarang iya. Kalau mau minta duit ditanya, ini duit ini santunan apa nyogok? Santunan. Oh santunan yang kantongin, santunan ya kan? Gitu. Nyogok enggak, gua menyantunin. Bawaslu juga susah, orang nyantunin, ya kan? Dia mau nentang agamanya, bingung juga. Ini nyantun apa ini? Gitu. Alhamdulillah dapat minyak juga gratis, minyak. Gitu. Cuman tempe belum ada ini, tempe baru minyak doang ini.
Begitu kan bisa aja sekarang nih beredar macam-macam. Intinya balik lagi, ibadah kita ini harus diurut. Mana ibadah wajib? Begitu. Ngaji begitu saudara. Yang wajib 3. Tauhid, fikih, tasawuf. Di luar ini dikit ganjarannya karena ini ibadah wajib. Begitu. Ibadah wajib. Kita duduk di majlis zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pokoknya majlis zikir 1000 kali kita duduk tuh di majlis zikir. Seminggu sekali. Kalau 1000 kali kan bertahun-tahun tuh ya. Karena setahun kan paling 50 minggu ya kan. Hampir 1000 kali. Ama duduk di ngaji ilmu tasawuf atau ilmu tauhid, ilmu fikih, enggak lawan ganjarannya. Enggak ketemu. Karena itu ibadah wajib. Ilmu yang wajib 3, tauhid, fikih, tasawuf. Datang tuh di masjid, di majlis itu. 1000 kali kita duduk di majlis zikir, sama 1 kali di majlis ilmu wajib, enggak lawan ganjarannya. Makanya lihat orang kampung tuh, ganjarannya udah besar. Dia enggak paham kalau majlis tuh ngaji dikit, kalau tahlilan apalagi malam ke-7 itu rame. Kenapa rame? Dia ganjaran udah banyak, lagi nyari yang ganjaran dikit begitu. Gitu. Ganjaran itu banyak kepada ngaji wajib. Ngaji Quran, Fatihah wajib tuh gede ganjarannya. Maka lihat majlis Quran tuh dikit. Tadinya baru buka majlis Quran ada 1000, lama-lama tinggal 3. Ini lulus, bukan lolos. Lolos sama lulus tuh hurufnya sama, lam waw sin. Cuman cara baca doang ini beda. Itu bisa begitu saudara. Singkatnya Imam Haddad bilang tahapan menuju Allah, rapihkan yang wajib-wajib. Kalau kita punya tunggakan, rapihkan tunggakan. Ebang begitu. Ebang kita nggak beres pinjamannya di bank, maka kita langsung blacklist, catatnya hitam. Mau minjem bank mana aja dapat nggak? Kagak dapat. Kita tutup dulu bank tuh. Langsung dibuka. Udah bersih. Minjem boleh. Tuh begitu. Kenapa? Anda ini punya kewajiban. Anda jangan ngerjain sunat. Jadi seakan-akan bank tuh kalau pakai bahasa kata bilang begini sama kita. Hai orang sedunia, nih orang nih masih punya tunggakan, lu jangan pinjemin lagi tambah dosa. Begitu maksudnya dia. Bank tuh begitu. Singkatnya tahapan pertama menuju Allah ibadah wajib. Wajib dulu nih rapihin. Kalau di ibadah wajib baru tambahin ibadah sunat. Ibadah sunat. Kalau wajib nih rapi. Yang wajib-wajib dulu. Biar hidup kita ini bahagia. Kenapa kita nggak bahagia? Kadang salah prosedur. Sedekah mau doyan, zakat enggak. Sholat tahajud mau rajin, sholat 5 waktu belang bentong. Puasa Senin Kamis rajin, Ramadan enggak puasa. Ada kayak begitu orangnya. Maka hidupnya rada plin-plan. Hidupnya plin-plan. Kurang bahagia. Ini salah dalam tahapan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. 1, ibadah enggak ada tandingannya, ibadah wajib. Kedua, kalau udah beres ibadah wajib, naikin kata Imam Haddad ibadah sunat. Ibadah sunat. Ketiga, bagaimana kalau barang mubah, makan, minum, main, jalan-jalan, mancing, ini dapat ganjaran apa kagak? Makan, minum, tidur nih kan barang mubah. Orang mau tidur boleh, mau kagak tidur juga boleh, suka dia dah. Mau makan boleh, pala kakap kembangan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Atau ketupat laksa kampung kecil, enggak makan enggak apa-apa, enggak wajib. Barang mubah kata Imam Haddad, terkadang bila Anda memiliki niat yang benar, barang mubah dapat ganjaran. Barang mubah dapat ganjaran.
Gara-gara apa? Niat. Begitu, niat. Dapat ganjaran. Ibadah-ibadah. Dan itu kerjaan Nabi Muhammad. Dan waliullah. Waliullah tuh dari bangun tidur sampai tidur lagi, kisaran kerjaannya 2. Kalau enggak wajib, sunat. Kalau enggak sunat, wajib. Itu wali. Nabi begitu. Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi, kalau enggak wajib sunat, kalau enggak sunat wajib. Mubah kagak ada. Para wali-wali Allah mubah kagak ada. Kok bisa yang mubah kagak ada? Sebab barang mubah dirubah. Emang zamannya perubahan, begitu. Dirubah barang mubah dengan niat yang baik menjadi ibadah. Contoh makan. Kalau kita makan niat saya makan biar kita kuat kerja, yang kerja ini buat nafkah anak bini, makannya dapat ganjaran 2 piring, lebih gede lagi. Sepiring aja udah gede, wong niatnya ibadah, apalagi 2 piring. Begitu. Jadi niat. Kata Imam Haddad, contoh kayak orang makan niatnya biar kuat ibadah. Beda ngopi begitu. Ngopi ini sebab akan beda nilainya. Ngopi begitu, ngantuk mata, baca ratib, baca Quran, ngopi biar melek. Akan beda kalau mata ngantuk, mirit balak 6 double it. Ngantuk biar melek nih kelihatan, kudu ngopi. Ini nggak sama, ini nggak sama, beda. Karena wasilah menuju sebuah tujuan. Maka niatin yang baik. Niatin yang baik. Saya suka ngajarin kalau saudara nih demen kopi, makanan, tolong kalau beli kopi niatin buat tamu, dapat ganjaran. Begitu. Saya kalau buat beli makanan tuh begitu, buat tamu. Jadi dapat ganjaran. Saban hari nggak ada tamu rumah kita, sampai kopi habis, dapat ganjaran niat. Niat buat menghormati tamu. Sampai besok nggak ada tamu, ambil lagi sesaset. Sampai 10 saset habis juga sama kita doang, dapat ganjaran. Ganjaran nih niat buat muliain tamu. Saudara beli aqua sedus, niatin buat muliain tamu, dapat ganjaran dari niat. Begitu. Jadi semuanya ke bawah ganjaran. Makan dapat ganjaran. Makan di restoran, niatin buat ibadah. Restoran bintang 5, gede ganjarannya karena niatnya buat ibadah. Waktu saya makan pakai tempe, sholat duha kuat 2 rakaat. Sekarang ayam geprek, tempe 2 rakaat. Berarti kalau ayam geprek kan tinggian ya 4 nih. Begitu, kayak gitu. Jangan enggak. Ini hidup. Kenapa? Lil wasail hukmul maqasid. Bagi wasilah itu hukum tujuan. Kalau tujuannya benar, wasilahnya benar. Kalau tujuannya enggak benar, wasilahnya enggak benar. Begitu saudara. Contoh tidur sama bini. Tidur sama bini boleh. Itu salah orang yang suka bilang tuh nafkah ada 2, ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Dikata nafkah batin, nafkah batin itu nggak ada di kitab mana juga, kecuali adanya di kitab Batabin, Bata Maubin, nggak ada. Nah, tidur sama bini nafkah batin nggak ada. Nafkah batin tuh bini disuruh ngaji, namanya nafkah batin. Suruh ngaji, ajarin ngaji, namanya nafkah batin. Kalau kita punya bini, nggak kita tidurin, nggak apa-apa. Saudara nih nikah, udah tidur aja di atohiri saban malam, nggak apa-apa, suka-suka. Yang penting duit dikasih sama dia. Tidur di atohiri, cuman kata orang lu miring. Kalau mau tidur di masjid aja mendingan membujang aja lu. Begitu, ngapain punya bini tidurnya di masjid? Bener nggak? Lah iya. Maka tidur sama bini ini boleh, hak suami. Tidur sama bini itu hak, bukan kewajiban, hak suami. Dia mau tidur boleh, kagak tidur boleh. Yang penting makan dikasih saban hari. Itu penting. Makanya kalau kita mau tabligh, khuruj, jaulah,
berapa hari? 4 hari apa seminggu? Seminggu kita mau tabligh, khuruj, keluar kita mau keliling, boleh. Yang penting bini kasih bini, mah nih 15 juta, saya mau keluar seminggu tabligh Jakarta Timur. Kata bini, iya nggak apa-apa bang, baru pulang aja nih, belum masuk rumah. Bang kapan tabligh lagi? Begitu kata bininya. 15 juta lumayan seminggu ya kan? Begitu, bener nggak? Begitu. Itu mau keluar mulu, bininya kagak diopenin. Laki mau mana? Dengar tabligh, bukan tabligh, dablek, begitu. Dablek namanya. Gitu. Keluar bininya kagak dikasih makan, salah. Kasih makan dulu baru pergi. Jangan pergi, kasih makan dulu. Kalau kasih makan dia tenang. Kasih makan dulu, pergi. Mau ziarah Wali Songo seminggu. Kasih duit dulu. Nih, Mas 10 juta. Dia girang. Bang kapan mau ziarah lagi? Begitu. Kalau begitu. Kalau kita pergi mulu sama bini kita disumpahin. Ziarah Wali Songo, kagak wajib, sunat. Nafkah bini wajib. Dosa lu berangkat, kata bininya. Sok tahu lu, kata kita sok tahu. Kagak, ini udah ngaji malam Sabtu, ada barang wajib, ada sunat. Kasih dulu kalau mau pergi, karena ada wajib dulu beresin baru sunat. Itu begitu. Maka ketika Nabi ditanya nyumbang masjid, punya duit 1.000, nyumbang masjid, apalagi tuh ngasih yatim, ngasih fakir miskin, ngasih bini, mana yang tinggi Nabi? Karena Nabi tahu mana yang wajib, mana yang sunat. Lah kita nyumbang ya sunat, nyantunin yatim ya sunat, begitu kita bantuin ini sunat. Bini wajib nafkah bini, nggak kelawan. Kalau begitu tuh lawanannya, begitu urusannya. Ini aturan, jangan sampai kita salah. Jadi kita tidur sama bini kalau niatnya biar kita punya keturunan, ganjaran gede. Yang tadinya nggak ada ganjaran tidur sama bini itu, niatnya jaga kehormatan kita biar enggak kemana-mana, dapat ganjaran gede. Biar kita nggak berzina. Tuh begitu, tidur sama bini, begitu. Mau saban malam kayak suka-suka dia, begitu. Nggak apa-apa. Pokoknya kayak Air Asia, pokoknya 7 hari dalam seminggu, 3 kali dalam sehari. Silakan, nggak apa-apa. Ganjaran gede ganjaran. Sayyidah Aisyah nanya sama Nabi ganjaran bersetubuh berapa? Bila seorang suami ngusap bininya, sekali usap tulis ganjaran 10, diampuni dosa 10, ditinggikan dari 10, itu sekali usap. Begitu. Kalau 100 kali ente hitung aja, itu baru ngusap doang, gede ganjarannya. Kalau niatnya benar. Jadi barang mubah kayak tidur nih. Kita mau tidur, kita ngomong dulu, ya Rob, saya habis kerja, saya harus mengistirahatkan badan saya untuk besok pagi kerja mencari nafkah buat anak bini yang kau wajibkan. Tidur kita ibadah. Ngorok makin gede ganjarannya. Loh, orang niat kita tidurnya niatnya benar. Mengistirahatkan badan buat besok kerja. Nafkah anak bini. Ini namanya tidur ini wasilah untuk ibadah. Apa ya? Pokoknya abang keluar kerja kemana, niatin ibadah. Ganjaran gede. Kalau niat itu begitu, ganjarannya besar. Singkatnya, perkara yang mubah punya nilai besar bila mana kita niatin ibadah. Hiburan boleh. Saudara mau mancing hiburan, biar enggak suntuk, biar saya nanti semangat ngajinya, enggak apa-apa. Saya suka bimbing tuh anak-anak tuh, guru jalan-jalan dong, kalau ada jarah mau, sebab supaya ada nilai ibadah. Jadi berangkat ini capeknya kita ibadah terus saban hari, begitu, karena kita ada ibadah, begitu. Ini penting niat ibadah. Saudara mau jalan-jalan, pengen ke Guci, mampir aja ke Cirebon, begitu, mampir ke ini, begitu, enggak apa-apa. Supaya ada niat ibadah, sehingga duit yang dibuang bakal diganti sama Allah, karena ibadah. Singkatnya, perputaran orang soleh tidak ada namanya mubah, karena setiap barang mubah disulap, dibikin niat yang baik sehingga bernilai ibadah. Kita beli baju, niat kita tajammul. Apa tajammul? Berhias diri yang disuruh oleh Rasulullah. Enggak apa-apa, saudara beli BHS, ganjarannya gede.
Karena niat kita berias diri menyuruh mengamalkan ajaran Rasulullah, bukan buat sombong-sombongan, itu nggak dapat ganjaran. Begitu, semuanya dia tutup begitu. Pokoknya barang mubah kalau diniatin ibadah dapat ganjaran. Sehingga jadi sunat naik, mubah jadi sunat. Sehingga perputaran hidupnya orang soleh itu kalau nggak wajib sunat, kalau nggak sunat wajib, kalau nggak wajib sunat. Sebab yang mubah diadakan sama dia perubahan sehingga bernilai tinggi. Segini aja ngaji kita, dan tidak boleh ada tanya jawab. Sempit waktu saya ini. Sebetulnya minta Opik nggak kasih, takut ditegur doang sama Mbak Kamil katanya. Iya baik. Kita baca Fatihah ini dari abang kita Bang Saiful. Ini 2 juta rupiah untuk membantu acara Maulid Nabi kata beliau. Tapi beliau minta dihadiahkan Fatihah yang pahalanya untuk Hajah Mulia binti Haji Mugni, Bapak Husain bin Sarmada, Yayah binti Husain, Haja Sainah binti Padang, Haji Naslih binti Haji Nawawi, Asliyah binti Haji Naslih Mugni bin Buton. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan infaknya ini diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, segala usaha dan ikhtiarnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan zahir batinnya, Allah qabul hajat dunia hajat akhiratnya, Allah tambahkan mahabbah kepada Rasulullah dan mahabbah kepada aulia Allah. Allah makin dekatkan dia dengan Allah dan Rasulnya, dan disampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum-almarhumas semua yang beliau niatkan ini, kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senangin di alam barzakhnya, Allah curahkan limpahan ampunan, rahmat dan keridhaan di alam kuburnya. Bitilkan niat wa da'awat. Al-Fatihah. Buat kita bersama duduk di majlis ilmu